Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam program Diskusi Sekolah Sabat, di mana sepanjang triwulan ketiga tahun 2023 ini kita membahas satu surat dari Rasul Paulus, yaitu surat kepada jemaat Efesus. Di studio sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama dengan kami, dan terima kasih sudah datang. Kita juga ingin menyapa teman-teman yang sudah berkomentar, hadir juga di dalam diskusi kita melalui komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin yang pertama saya boleh minta Lana untuk membacakan. Baik, saya akan membacakan dari Susismas. Sister Susismas berkata, makasih untuk penjelasannya. Dan dari Sister Willis Suui, dia bilang, amin, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat sangat santai, ceria, ilustrasi mantap. Tuhan memberkati pelayan kalian di sana, juga kami di sini. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah. Amin, puji Tuhan. Oke, untuk selanjutnya Norman boleh bacakan. Ini datang dari Saudara Edmund. Shalom, salam dari Gereja SDA Andarasi Tau Sabah, dari Malaysia, Sabah. Yang kedua ada dari Purwantining Si Happy, amin. Amin. Dan yang terakhir, Pendeta Heski, silahkan. Baik, terima kasih Sisiola. Fendi Karim, shalom. Senang menonton ini agar bagaimana bisa saya mendengarkan firman ini. Amin, puji Tuhan. Kayaknya komentarnya agak menurun dari biasanya, karena biasanya lebih ramai. Tapi nggak apa-apa, kita tetap mengundang teman-teman untuk memberikan komentar ataupun juga kesaksian bagaimana program ini membantu di dalam pembelajaran, baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat, sehingga kita juga semangat dan kita senang sekali untuk dapat membaca, mengetahui perkembangan dari teman-teman yang belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami, dan kita akan membacakannya juga. Dan kembali, walaupun kita sudah di hampir pertengahan ya dari pelajaran Sekolah Sabat kita triwulan ini, tapi kita masih memiliki buku Sekolah Sabat. Jadi bagi teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun mungkin sulit akses kepada buku ini. Nah, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera hubungi nomor Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini supaya kita dapat belajar bersama-sama. Pelajaran ke-7 mengenai kesatuan tubuh Kristus. Rasul Paulus beberapa kali di dalam suratnya menggunakan metafora tubuh untuk menggambarkan betapa pentingnya kesatuan di dalam jemaat. Nah, kita akan melihat bagaimana di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus menggunakan ilustrasi yang sama, yaitu kesatuan tubuh, dan menggambarkan betapa pentingnya kita di zaman sekarang juga satu di dalam tubuh Kristus. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis suratnya dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus, milikilah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran ke-7 dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Lana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas tuntunan-Mu sehingga kami bisa kembali untuk berdiskusi pada saat ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga para pemirsa di rumah juga boleh merasakan berkat yang sama Bapa. Kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, bicara mengenai kesatuan tubuh. Nah, kalau tubuh ya, kira-kira anggota tubuh mana yang kalian paling suka gitu? Karena mungkin ada yang part-part yang saya nggak suka, perut saya agak besar kan. Tapi kita bicara soal yang kita suka dulu nih. Norman, gimana? Bagian tubuh yang disukai. Yang suka. Apa ya? Kayaknya hampir tidak ada karena semuanya suka. Oh, semuanya suka. Tapi yang paling gitu, yang paling suka tangan sih, karena tangan. biasa kan olahraga main basket. Oh. Tangan ini dibutuhkan gitu loh. Oke. Gitu sih. Oke, kalau Lana? Muka kali ya. Bukan Muka karena ya? saya cantik, tapi karena emang dari lahir sampai sekarang tuh jarang banget jerawatan. Kalaupun jerawatan cuman kayak satu kecil banget, jadi kayak seneng aja gitu. Jadi nggak perlu perawatan muka yang gimana-gimana. Dan kebetulan juga aku juga nggak perlu pakai obat yang macam-macam yang mahal-mahal. Cukup pakai sabun baby aja buat bersihin muka udah bagus gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi makanya aku sangat menyukai muka aku ini. Oke. Kalau Pendeta Hezky? Kalau saya nggak bisa lihat permainan Norman di basket, nggak seru. Kalau saya nggak lihat cantiknya Lana itu nggak enak, jadi mata kayaknya. Ya? Mata. Biasanya memang laki-laki suka melihat yang indah-indah ya Pendeta? Benar ya Mbak Norman? Iya, sepakat. Oke. Nah, tapi kita sepakat juga bahwa bagian-bagian tubuh ini punya fungsinya masing-masing. Dan nggak ada satupun yang mungkin bisa bilang, oh ini lebih penting daripada ini gitu ya. Di dalam cerita pendahuluan kita di Sahabat Petang itu ada tentang perut dan kaki, yang ceritanya mereka saling bilang bahwa kalau nggak ada kaki, kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kemana-mana perut gitu kan katanya. Tapi perut bilang, wah tapi kalau nggak ada saya, kalau saya nggak ada tenaganya, kamu nggak akan bisa jalan jauh, nggak akan bisa juga pergi kemana-mana. Nah, Paulus menggunakan metafora tubuh ini beberapa kali ya, Pendeta di dalam suratnya gitu. Bukan hanya kepada jemaat Efesus, tapi juga jemaat-jemaat yang lain. Kenapa sih Paulus menggunakan ilustrasi ini di dalam suratnya, terutama di dalam jemaat Efesus? Mungkin Lana boleh menjawab. Oh, kirain tadi mau ke pendeta. Kalau ketika aku mempelajari ini, kenapa Paulus ini menggunakan metafora tentang tubuh? Jadi kalau dibaca di dalam Efesus 5 ayat 29 dan 32 dikatakan seperti ini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Lalu di ayat 32-nya, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kenapa dia menggunakan metafora tubuh ini? Satu, mungkin supaya benar-benar memang lebih mudah dipahami ya. Karena itu adalah hal yang benar-benar lekat sekali dengan kita semua manusia. Mau hidup di zaman apapun, kita tahu tubuh kita seperti apa, fungsi-fungsi tubuh itu kita tahu. Makanya dia menggunakan metafora tentang tubuh ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa tubuh kita masing-masing ini punya fungsinya. Kita nggak mungkin bisa beraktivitas dengan normal ketika kita cuma punya mata satu doang, atau jari-jari kita ini nggak lengkap, ya kan? Dan kalau di dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan bahwa demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kira-kira seperti itulah ilustrasi yang ingin disampaikan sama Paulus, bahwa jemaat ini seperti tubuh gitu. Jadi nggak ada yang nggak penting, nggak ada yang nggak berguna. Seberapa banyak pun talenta kita atau kemampuan kita,
mungkin kita nggak mempunyai banyak uang, tapi pasti ada satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong pelayanannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa aduh saya nggak penting, saya nggak berfungsi, saya nggak punya manfaat di dalam kehidupan ini gitu. Jadi itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Oke. Norman, Masih pertanyaan sama. masih pertanyaan yang Kenapa sama. Paulus menggunakan tubuh? Ini unik sih, karena kalau melihat sejarahnya Efesus itu kan, jemaat Efesus itu baru. Kalau teman-teman mungkin baca di Efesus 1:15 dan 2 ayat 11, mereka ini baru. Mereka ini baru, benar-benar baru bertumbuh, benar-benar baru ada. Jadi Paulus menggunakan bahasa yang sebisa mungkin, sesederhana mungkin bisa diterima. Kita harus ingat Paulus itu orang pintar. Dia pintar. Dia punya background luar biasa. Dia cukup terpandang di kalangan orang Roma. Dia cukup terpandang juga di kalangan orang Yunani. Bahkan sampai yang ketika kapal karam dia dianggap dewa kan, bahkan katanya. Dia ini orang pintar. Nah, dia menggunakan ilustrasi tubuh sebagai tubuh itu untuk mempermudah kepada jemaat Efesus yang memang baru ada, yang kalau di Alkitab di 1:15 dibilang baru gitu kan, itu supaya mereka itu bisa paham, bisa mengerti maksudnya, tujuannya itu apa. Sama kayak ketika Yesus, dia kan selalu menyesuaikan cara dia berbicara kepada setiap orang. Begitu juga dengan Paulus, dia menyesuaikan cara bicara dengan teman-teman di Efesus. Makanya kalau lihat perbedaannya, surat di Efesus, surat kepada Roma, kepada Korintus, penggunaan bahasanya berbeda. Dan itu yang Paulus terapkan sih. Jadi dia mau kasih tahu bahwa ya memang harus bersatu, walaupun kamu baru, tapi harus bersatu dengan tubuh gitu, seperti tubuh. Kalian walaupun baru tetap ada fungsinya masing-masing. Itu yang mau Paulus coba katakan di surat kepada Efesus. Oke, Pendeta? Wah, luar biasa ya penjelasan dari Lana dan Norman. Saya mengikuti pembicaraan ini, dan memang ketika berbicara Paulus menggambarkan gereja itu sebagai satu tubuh, saya mengerti benar apa yang dikatakan oleh Norman. Karena memang Paulus itu latar belakangnya dia pintar ya. Jadi dengan kepintarannya dia bisa tahu apa yang harus dia sampaikan kepada jemaat di Efesus yang baru ini untuk bisa dengan mudah mengerti cara hidup berjemaat. Jadi kenapa dia pakai gambaran tubuh untuk menggambarkan kesatuan jemaat itu, karena itu cara yang paling mudah. Jadi Paulus tidak mau menggambarkan tubuh gereja itu dalam gambaran-gambaran yang sulit dimengerti. Sama seperti Yesus ya, dia selalu menggunakan cerita-cerita yang common yang relate dengan anggota jemaat pada saat itu, dengan pengikutnya. Jadi kenapa dia pakai tubuh? Pertama, itu cara terbaik. Cara terbaik untuk orang-orang Kristen di Efesus mengerti bahwa masing-masing punya fungsi. Dan dia tekankan kan di dalam Efesus pasal 4 ini, Kristus sebagai kepala. Jadi kalau tubuh itu ada kepala, tubuh itu ada yang lead, itulah gambaran sebenarnya dalam satu kesatuan jemaat. Dan tadi si Selana katakan masing-masing punya tugas. Tidak bisa tangan mengatakan lebih penting daripada kaki, mata lebih penting daripada kuping. Enggak. Jadi kenapa Paulus menggambarkan gereja itu sebagai tubuh? Karena itu adalah cara paling mudah. Dan di sini kita lihat lagi-lagi Paulus menunjukkan bahwa dia seorang yang dipakai Tuhan. Pendidikannya sebelumnya itu bukan tidak ada pentingnya, tidak ada hasilnya. Jadi kepintaran dia itu dia wujud nyatakan di dalam suratnya kepada orang di Efesus. Ini loh gambaran terbaik. Jadi mau menunjukkan satu kepintaran Paulus, hikmat yang dia terima daripada Tuhan, dan untuk menggambarkan gereja itu seperti apa. Cara yang mudah untuk dimengerti. Oke, thank you Pendeta. Nah ini mirip-mirip kayak di kita sekarang ya, diskusi sekarang ini. Kalau kita yang terlihat di depan kamera ini, kita mungkin seperti muka yang kelihatan langsung kalau ketemu orang gitu ya. Ada bagian-bagian yang mungkin tertutup dengan baju, ada bagian-bagian yang di belakang layar kayak teman-teman kita, kameramen, editor gitu. Mereka semua sama-sama bekerja, sama-sama kayak menyatukan pandangan untuk program ini supaya bisa menghasilkan program atau tayangan yang bisa disaksikan sama teman-teman di rumah dan menjadi berkat. Nah, tapi faktanya nih, sulit sekali untuk menyatukan jemaat gitu ya. Kita melihat berbagai macam perbedaan di dalam gereja, dan terkadang
yaitu sebagai keberagaman yang luar biasa juga gitu, tapi sulit sebenarnya untuk menyatukan. Apalagi dikatakan bahwa manusia itu unik, masing-masing punya spesialisasinya sendiri, punya kebiasaannya, background latar belakang keluarganya, dia dibesarkan seperti apa, cara bicara intonasinya juga berbeda. Nah, kadang itu sulit untuk menyatukan. Kenapa sih persatuan di dalam jemaat ini penting sekali, Lana? Kenapa persatuan di dalam gereja ini sangat penting? Karena tentunya kita seperti tubuh tadi yang udah kita bahas, kita nggak mungkin bekerja sendirian. Walaupun mungkin kita berpikir bahwa, oh saya memang benar-benar mau pelayanan sama Tuhan, tapi saya mau sendiri, saya nggak mau bekerja sama. Nggak mungkin, karena memang pada dasarnya dari awal, dari zaman Adam dan Hawa pun, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia nggak sendirian gitu. Adam tidak sendirian, Hawa tidak sendirian. Binatang-binatang pun semua sama, sepasang-sepasang minimal ya kan. Jadi tidak ada yang bekerja sendirian gitu atau hidup sendirian. Oleh karena itu, dan sebagaimana tadi kita udah bahas bahwa jemaat ini bagaikan satu tubuh, ya makanya sangat penting kita menjaga satu kesatuan gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat bahwa sangat susah ya, tadi udah dibahas bahwa dengan berbagai macam background, budaya, apalagi kan mungkin dari satu budaya yang lain kayak udah biasa untuk ngomongnya keras, padahal sebenarnya nggak marah-marah ya kan. Betul. Cuman memang di sana begitu gitu, karena mungkin faktor rumahnya berjauhan ya kan, jadi udah terbiasa seperti itu. Nah, tapi satu yang aku rasa menjadi kunci bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga persatuan tersebut adalah ini adalah salah satu wujud dari bukti kasih ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 2, bahwa ketika memang kita mempunyai kasih Kristus, berarti kita akan dapat bekerja sama dengan orang lain. Ketika kita kasih akan Kristus, berarti motivasi kita adalah bekerja untuk Yesus. Jadi motivasinya nggak lain-lain. Nah, kalau kita udah motivasinya sama semua seperti itu, aku rasa kesatuan di dalam gereja itu pasti akan terwujud. Oke. Nah, tadi yang udah disebut sama Lana nih, Efesus 4 ayat 2. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena kita lagi mau ini 17-an juga nih, udah mau 17-an nih, Agustus. Di Indonesia kan memang beragam sekali, luar biasa gitu. Dalam satu daerah aja ada suku-sukunya banyak banget gitu. Tapi kembali lagi berbeda-beda tapi satu, dengan cara apa? Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal itu, tentunya akan terjadi walaupun berbeda-beda tapi terjadi kesatuan dalam jemaat. Kalau Norman, apa yang paling menantang dari hal-hal yang tadi? Rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, saling membantu. Yang mana? Semuanya kayaknya susah. Semuanya. Tapi kalau ditanya tier yang paling atas gitu ya, yang paling susah ya, kan sabar sih sebenarnya. Karena baik lagi, kita kan dalam satu gereja, dalam satu jemaat itu kan tidak semua punya pandangan yang sama, tidak semua punya pemikiran yang sama. Tapi ada sisi beruntungnya sih kita di Indonesia, karena banyak suku, banyak bahasa, jadi kita mungkin lebih mentolerir hal tersebut. Kalau di Eropa dan di Amerika sekarang, ini kasus rasisme lagi tinggi banget. Jadi bagi mereka yang nggak sepaham mereka, ya out gitu loh. Out. Nah, jadi orang sabar itu susah karena kebanyakan orang sabar tuh harus mendengar. Sementara kalau menurut survei bahkan orang bilang orang itu lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Nah, jadi sabar itu salah satu menurut aku paling susah dalam jemaat karena banyak hal yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita susah gitu ya, karena sekali lagi pemikirannya beda-beda, tapi ya sabar adalah kunci gitu loh. Kunci untuk bisa bareng-bareng bersama untuk membangun tubuh Kristus ini gitu. Terkadang orang mendengar bukan untuk mengerti tapi untuk ngejawab gitu ya. Betul. Oh, saya dengerin, saya mau cari dia salahnya di mana. Cari celah biasanya. Kalau pendeta? Kerendahan hati. Kerendahan hati, gambaran Paulus di sini mau menggambarkan seperti, sebelum ke sana. Jadi ketika dia memulai bagian kedua dari buku Efesus, kalau bagian pertama itu pasal 1, pasal 3 itu dia menceritakan teologi sekali ya.
soal kasih karunia, bagaimana keselamatan. Ketika dia memulai bagian kedua dari surat Efesusnya, praktikal banget, betul. Dan ketika berbicara praktikal di dalam Efesus pasal 4 sampai 6 itu praktikal itu dalam wujud etika. Nah, etika itu dimulai dengan kita menghargai yang lain. Jadi kerendahan hati itu bagi Paulus, dia tidak jelaskan spesifik di dalam buku Efesus. Tetapi di dalam tulisannya yang lain, contohnya di dalam Filipi pasalnya yang ke-2 ayat 3. Filipi pasal 2 ayatnya yang ketiga, dia mau menggambarkan tentang kerendahan hati itu seperti apa sih. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dia mau menggambarkan sebagai satu tubuh. Ingat kita punya diskusi tadi, bagus sekali kalau memulai dengan gambaran tubuh ya. Jadi tangan ini menganggap bahwa oke, dia berfungsi. Tetapi bukan yang paling penting. Mata penting, tapi bukan yang paling penting. Kaki penting, tetapi bukan yang paling penting. Jadi sebagai satu jemaat, Paulus mau menggambarkan, bagi saya, karena Yolab tanya kerendahan hati atau yang mana, sabar dan sebagainya, saya melihat kerendahan hati. Paulus mencoba untuk, kehidupan etik sebagai jemaat itu, coba kamu anggap bahwa kamu penting, tetapi tidak lebih penting daripada Yola. Yola penting, tapi Yola tidak lebih penting dari Lana. Lana penting, tapi tidak lebih penting dari Norman. Jadi ketika jemaat, bagian tubuh itu merasa seperti itu, ada konsep pemikiran seperti itu, misi Kristus bisa berjalan. Ya, Paulus punya kepintaran ya. Dia mau menggambarkan sebagai tubuh, nggak boleh menganggap kamu lebih penting daripada yang lain. Jadi bagi saya, itu kerendahan hati, dan pelajaran ini membuka pemikiran bagi saya, apa sih maksud kerendahan hati yang Paulus mau cerita di sini. Oh, ternyata kerendahan hati itu bukan mau menunjukkan nggak sombong. Kerendahan hati mau menunjukkan menunjukkan seolah-olah dibuat-buat, enggak. Ketika saya menganggap saya mampu, tetapi saya tidak lebih penting daripada yang lain, karena kita sama. Mungkin itu yang saya dapat mengerti dari kerendahan hati. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, gimana caranya supaya kita bisa belajar akan nilai-nilai ini ya, kebajikan-kebajikan ini, Lana? Gimana caranya? Ya mungkin aku mau kasih sedikit ilustrasi dari Alkitab. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Di situ dibilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5-nya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi satu-satunya cara adalah kita menjadikan Yesus itu benar-benar pokok anggur kita. Kalau kita pokok anggurnya udah sama, rantingnya ini nggak mungkin bertumbuhnya beda-beda, ya kan? Ya kecuali ada orang yang motong terus mungkin dicangkok. Jadi udah beda lagi sumbernya. Tapi kalau misalkan dalam satu jemaat itu kita benar-benar Yesus jadi pokok anggurnya, itu bukanlah hal yang mustahil gitu. Jadi mungkin dengan pelajaran ini kita bisa bertanya lagi nih dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya saya melayani Tuhan itu untuk apa? Sebenarnya saya ke gereja itu untuk apa gitu. Kalau memang kita benar-benar mengasihi Yesus, aku rasa perbedaan-perbedaan itu tidak jadi masalah. Mungkin memang cara kita beda-beda ya, tapi tujuannya sama. Jadi seharusnya mungkin kalau misalkan perbedaan pendapat itu tidak masalah, tapi yang kadang-kadang jadi masalah adalah karena kita mempertahankan ego. Jadi bukan karena kita mau mengerjakan sesuatu pelayanan Tuhan ini dengan sebaik mungkin, tapi karena mempertahankan ego. Karena merasa, oh saya orang pintar, oh saya orang kaya nih, jadi saya harus didengar, nggak seperti itu gitu. Oke. Nah kalau Norman, pernah nggak waktu kamu lagi mau berdoa minta kesabaran, terus dikasih kondisi di mana kesabaranmu diuji, Norman? Pernah, sering juga sering ya. Sering mulai hal tersebut sih. Jadi salah satu cara, gimana caranya biar sabar, Norman? Nah ini ini pertanyaannya susah-susah gampang sebenarnya. Kalau kehidupan sehari-hari ya, biasanya sih biar bisa sabar tuh ya udah mau nggak mau, kalau kata orang Jawa legowo lah gitu, ya udahlah gitu, lebih kayak ya udah, ya mau gimana lagi kan, toh juga kalau nggak sabar
efeknya akan beda. Dan itu kan yang Paulus coba ajarkan kan, bahwa kerendahan hati penting, kelemah lembutan penting, kesabaran Iya. juga penting gitu. Karena kalau semuanya mau semau-maunya, ya nggak akan terjadi yang namanya kesatuan tersebut gitu. Itu sih Oke. biasanya. Pendeta. Berfokus pada nilai diri orang lain sih kalau saya lihat. Jadi ketika kita memang susah, sulit, sukar, susah ya untuk sabar, lemah lembut, rendah hati. Tapi ketika saya melihat Norman bernilai, ada nilainya, Yola ada nilainya, Lana ada nilainya sama dengan saya. Ketika berfokus pada itu, saya akan mencoba untuk tetap sabar. Saya akan mencoba untuk tetap legowo, untuk tetap rendah hati, untuk lemah lembut. Karena tujuannya sebagai satu gereja, kalau saya memaksakan diri saya, kehendak saya, akan pincang tubuh itu, gereja. Kalau saya memaksakan ini yang bekerja, tangan kiri terus bekerja, tangan kanan nggak ngapa-ngapain misalnya, kaki kanan yang bekerja, kaki kiri nggak ngapa-ngapain, akan capek, dan hanya satu bagian tubuh yang bekerja, akan ada lemah. Kalau kan bayangkan, kalau tubuh nggak bekerja itu akan mati otot-ototnya kan. Kalau hanya yola terus, dalam satu kumpulan, misalnya kita dalam satu kumpulan komunitas gereja kita, hanya yola semua, yola. Ada istilahnya di dalam gereja, di gereja saya, di Jawa Barat saya selalu bilang, hindari 4L. Lo lagi gitu. Jadi jangan, jadi kita fungsikan semua bagian tubuh itu. Oke, thank you. Ini saya jadi ingat bagaimana kita memandang orang lain seperti Yesus telah mati juga untuk dia. Betul. Jadi Yesus bukan cuma mati untuk saya, tapi Yesus mati juga untuk dia. Dan tadi yang Lego yang Norman katakan, saya jadi ingat satu Gusion, judulnya Sucikan Hatimu. Kata-katanya ada seperti ini: meski dalam duka dan kesusahan, turut dengan pasrah di jalan Tuhan. Jadi kayak ya walaupun ada yang terjadi, ya udah menurut dengan pasrah tetap di jalan Tuhan. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Paulus menggunakan kayaknya kata-kata puitis ya di sini ya, Pendeta, tentang 7 kesatuan. Ini maksudnya apa, Pendeta? Oke, ini sekali lagi ya, di awal pembicaraan Paulus itu saya suka dengan ketika Norman katakan background Paulus. Dan ketika dia masuk di dalam pasal 4-6 yang merupakan bagian dari teologi terapan, istilahnya teologi terapan, penerapan dari teologi Paulus, kembali dia menunjukkan dirinya, ya, dirinya Paulus itu. Ketika dia menggunakan istilah 1-1-1 untuk 7 poin ini, itu sangat theological meaning, ya, sangat berarti sangat teologis. Tapi mungkin secara sederhana seperti ini. Tadi Yola sudah baca, boleh saya lihat lagi ayatnya. Ketika dia mengatakan satu roh, kesatuan roh, damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu mau menunjukkan bahwa ketujuh hal ini bukan masing-masingnya bukan 7 Allah. Bukan masing-masing itu ada penggeraknya. Bukan masing-masing ini digerakkan oleh kekuatan yang lain sebagainya. Tetapi kesatuan dari 7 ini secara sederhana Paulus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia, bagian pertamanya 1-3 Efesus, harus mencapai 7 level ini. 7 bukan level ya, kalau level itu ada tingkatannya. Tetapi mereka seperti satu chain, satu istilahnya ikatan, lingkaran yang nggak boleh putus. Contoh misalnya, ketika sudah masuk pada contoh, kita nggak boleh mengatakan bahwa kita bekerja satu roh yang sama, tetapi pengajarannya berbeda. Paulus mau mengatakan, oke, kita digerakkan oleh kesatuan roh itu. Roh yang sama,
pasti akan ujung-ujungnya memiliki satu doktrin, satu iman yang sama, cara hidup yang sama, Tuhan yang sama, quote unquote baptisan yang sama. Jadi bukan roh yang sama, baptisannya berbeda. Roh yang sama, imannya berbeda. Ketika dia memulai dengan kata kesatuan roh, ini mau menunjukkan bahwa ketujuh hal ini digerakkan oleh roh yang sama. Kenapa ini penting bagi jemaat Efesus? Kembali mengutip apa yang dikatakan oleh Norman. Jemaat Efesus baru. Jemaat yang baru bertumbuh. Dan ada banyak di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita belajar tentang ada anak-anak skewa dan sebagainya. Ini hal penting bagi jemaat yang baru bertumbuh, harus diketahui roh apa yang menggerakkan semuanya. Baik iman, baptisan, doktrin, Tuhannya seperti apa. Jadi bukan 7 Tuhan dalam 7 roh, bukan, tetapi satu Tuhan yang menggerakkan ketujuh prinsip dasar orang Kristen ini. Oke, thank you pendeta. Nah, saya suka dengan yang dikutip di dalam pelajaran hari Senin dikatakan kesatuan ini menuntut semangat kita untuk memelihara dan menumbuhkannya. Jadi kesatuan itu enggak tiba-tiba udah ini kamu akan bersatu, enggak. Kalaupun memang ada yang dari awalnya oke, kita udah nyambung nih, enak nih udah nyatu gitu. Tapi tetap harus dipelihara dan menumbuhkan gitu. Jadi kalau misalnya ada datang yang baru, oh kita tumbuhkan sama-sama gitu. Jadi harus ada semangat untuk memeliharanya. Seperti tanaman mungkin ya, harus kita siram, harus dipupuk, harus dirawat, harus omongin kata-kata yang baik katanya biar numbuhnya bagus gitu. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, sepertinya pemuliaan Kristus sangat penting bagi Paulus karena diulang-ulang dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga belajar mengenai pemuliaan Kristus. Dan di ayat yang ke-8 diulang lagi, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nih arti dari ayat ini apa menurut Lana? Silakan. Oke, arti dari ayat ini kemarin aku coba cari-cari, aku menemukannya kalau kita baca di Bible Commentary 6 chapter 1. Jadi maksudnya adalah ketika Yesus datang ke dunia itu, dia digambarkan sebagai seorang yang perkasa dalam pertempuran dan pada akhirnya dia sukses untuk membawa tawanan, yaitu kita semua. Yep. Karena dia berhasil menebus dosa kita, dia berhasil hidup di dunia ini tanpa cela, walaupun mengalami hal yang sama persis dengan apa yang kita alami juga di dunia ini. Jadi, tapi dia sukses melewati segala pencobaan dan berhasil menebus kita, dan akhirnya dia menang dalam pertempuran itu dan dia menjadi seorang pemimpin tawanan itu, dia membebaskan kita. Itu sih yang aku dapat dari ayat ini. Ya. Oke, Norman. Iya, senada dengan Lana. Sebenarnya ayat ini kan kalau mungkin kita buka Alkitab ini, dia ada tanda kutipnya. Kalau yang elektronik dia kasih tanda kutip. Ini terhubung dengan Mazmur 68 ayat 19. Iya. Ini ada hubungannya. Nah, Paulus mau kasih penerapan di sini bahwa ketika Yesus datang, dia ya tadi yang Anda bilang dia menang, dia mampu dikuatkan, itu yang coba diterapkan kepada jemaat-jemaat Efesus balik lagi mengingatkan kembali bahwa ini orang baru. Bahkan di atas di ayat 6 itu sampai harus ada penekanan satu Allah dan Bapa dari semua, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua. Jadi ada Paulus mau kasih penekanan bahwa ketika Yesus datang, ya dia menang gitu, dan ketika dia mau kembali ke surga, kita diberikan di ayat 7 itu dibilang kita masing-masing dikasih kasih karunia. Dikasih karunia itu kenapa? Ayat 8 itu dia memberikan penegasan bahwa ya apa yang kita dapat itu dari Kristus. Dan kita melakukannya juga berdasarkan karena kita sayang sama Yesus, yaitu. Oke, dan di ayat-ayat selanjutnya juga dijelaskan ya bagaimana ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah kepada kematian, lalu ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Artinya dia bangkit naik ke surga, dan pemberian-pemberian itu ketika Yesus naik ke surga diberikan Roh Kudus kepada manusia. Begitu ya pendeta ya? Iya. Efesus 4 ayat
11 ya, nanti sebentar kita akan ke sana. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar-pengajar, dan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ini kelanjutan dari pasal 4 ayat 8. Ketika dia naik, dia menang, tadi sudah dikutip Mazmur 68 ayat 18. Ketika kita membaca Mazmur 68 ayat 18, itulah dasar Paulus mengutip ayat 8. Jadi dia mengambil Mazmur 68 ayat 18, dan apa yang dibicarakan Mazmur 68 itu menggambarkan kemenangan Tuhan. Kemenangan Tuhan atas dosa, dia mengalahkan dan dia berhasil, dan diwujud nyatakan penggenapannya lewat Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia akan memberikan karunia. Dalam wujud apa? Orang-orang yang tadinya tertawan oleh karena dosa, kita semua yang tadinya tertawan oleh karena dosa, tapi dimenangkan oleh karena kemenangan Kristus, kita juga ini adalah karunia bagi jemaat. Itu yang ayat 11 katakan, pengajar-pengajar, guru, dan sebagainya. Itu mereka itu adalah karunia yang tadinya hilang, yang tadinya mereka itu tertawan oleh karena dosa, namun oleh karena kemenangan Kristus, dia naik, dan dia turunkan kuasa Roh Kudus Tuhan, Pentakosta, dan orang-orang itulah yang menjadi karunia bagi gereja. Siapa mereka? Kita orang. Kita ini. Orang-orang pada zaman Rasul Paulus. Jadi mereka itu digambarkan oleh Paulus sebagai gift dari Tuhan karena dia menang perang. Dan gift inilah yang diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam ayatnya yang ke-11 untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi kemenangan Kristus atas dosa, satu, memberikan kepastian kepada kita untuk selamat, dan yang kedua, karena kita masih ada di dunia, untuk menjalankan misi untuk penguatan pekerjaan tubuh Kristus. Amin. Thank you Pendeta. Nah, tadi Pendeta sudah sebutkan, udah bacakan ayatnya. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kita kalau membaca kata-kata ini, ya kita bisa membayangkan kalau di zaman sekarang seperti apa. Tapi waktu zaman dulu itu kayak gimana sih, Norman? Mungkin kalau misalnya Norman nggak tahu, nanti kita tetap akan nanya ke Pendeta kok. Di zaman dulu seperti apa, terus di zaman sekarang juga apakah masih relate gitu? Iya, ini sebenarnya penekanan Paulus di ayat 11 ini kan kalau zaman dulu, balik lagi ini awam, orang-orang yang awam. Orang-orang yang bahkan ketika di zamannya Paulus itu hanya segelintir orang yang bisa tanda kutip mengajar gitu kan. Mengajar baik ya, kita sebutlah para rasul, lalu ada Paulus sana dan beberapa teman orang lain. Jadi makanya penggunaan Paulus di ayat 11 ini, dari 11, 12, 13 ini dia lebih ke penekanan bahwa ada beberapa orang yang walaupun dia awam, tapi Tuhan kasih karunia kepada mereka untuk bisa menginjil, untuk bisa menjadi guru. Nah, gimana caranya supaya mereka ini bisa bekerja dengan baik? Ya didukung, dimanfaatkan dengan baik. Dan ini juga jadi relate ke kita sekarang gitu kan. Mungkin kita lihat, nggak tahu ya, tapi kalau ngeliat konteks zaman sekarang sih, karena orang lebih individualis gitu kan. Jadi kadang-kadang di gereja pun masa bodoh gitu, mau jadi apa ya terserah, yang penting acara jadi gitu kan. Jadi kadang-kadang harus dilihat bahwa ada beberapa anggota di jemaat itu yang punya karunia tersebut, yang bisa jadi guru, yang bisa jadi penginjil. Sekali lagi kita diingatkan bahwa orang-orang ini yang akan someday akan jadi pemimpin, itu bisa kita identifikasi di jemaat kita. Ini yang harus kita dukung, ini yang harus diperhatikan gitu. Karena baik lagi untuk menjadi satu tubuh yang baik, pemberian Kristus itu harus dimanfaatkan dengan baik juga. Karena kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya nggak bisa kemana-mana jadinya. Stagnan di situ aja. Oke. Apa tujuannya Pendeta? Perbedaan karunia-karunia ini yang berbeda-berbeda diberikan kepada orang-orang baik di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Oke, pertama sebelum ke sana, jadi perbedaan masing-masing pekerjaan.
di dalam ayat 11 ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita tidak mendapatkan deskripsi atau penggambaran jelas dari Rasul Paulus siapa mereka. Itu hanya muncul di ayat 11 itu, digambarkan Rasul, Nabi, Gembala, pengajar, dan semua. Dia tidak memberikan penjelasan yang konkret. Bahkan di tulisan yang lain, 1 Timotius pasal 1 ayat 11, coba kita lihat ya, 1 Timotius 1 ayat 11. Itu merujuk kepada siapa? 2 Timotius 1 ayat 11. Yola boleh, atau siapa yang sudah dapat? Boleh. Benarlah perkataan ini. 2 Timotius 1 11. 2 Timotius 1. Oh, 1. Iya, 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil, inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Siapa ini? Rasul Paulus. Jadi ketika dia menggambarkan, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11, dia seolah-olah menggambarkan dirinya yang mendapatkan karunia itu. Jadi tidak ada spesifikasi siapa mereka di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, namun kita tahu fungsinya sekarang. Oke, jadi itu bisa refer kepada dirinya yang mendapatkan karunia itu, namun hanya satu, tujuannya adalah bahwa untuk memperlengkapi jemaat. Untuk memperlengkapi jemaat, dan pola pekerja-pekerja ini dengan karunia-karunia yang berbeda. Paulus menuliskan ada 2 ya, karunia ini disebutkan karismata atau dunamis dalam bahasa Yunani. Karismata ini muncul, dari sinilah muncul kata karisma, seorang yang berkarisma. Kemudian kata yang kedua dunamis, dari kata ini muncul dinamit yang meledak, bahan peledak. Nah, ketika karunia-karunia ini, baik rasul dan sebagainya, dijalankan dalam roh yang sama, ini akan seperti menjadi daya tarik bagi orang terhadap gereja, karisma. Ini akan menjadi sesuatu yang boom gitu, dinamis, meledakkan orang-orang, bukan meledakkan dalam konotasi negatif, tetapi meledakkan kekristenan itu sehingga orang bisa banyak datang. Fungsinya harus dijalankan. Jadi mau lihat siapa mereka, rasul-rasul dan yang lain, lihat Rasul Paulus sebagai contoh dalam 2 Timotius 1 ayat 11 tadi. Oke, thank you Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masih dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, di dalam pelajaran hari Rabu disebutkan pentingnya poin di dalam ayat ini dalam pergerakan awal umat Advent mengenai karunia rohani dari Ellen G. White. Nah, ini ketika kita membaca mungkin lebih kepada orang-orang Kristen yang meragukan ya karunia nubuatan dari Ellen White, karena tadi kita juga sudah baca bahwa ada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, Pendeta Heski boleh langsung jelaskan. Baik, ayat 13 ya, ayat 13. Ayat 13 ini boleh dibilang bahagian dari kelanjutan akan karunia-karunia yang Tuhan berikan tadi kepada gereja, pengajar, gembala, rasul, dan pemberita Injil, nabi-nabi. Nah, ayat 13, oke, kita lihat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini dulu. Jadi, role, peran yang diceritakan tadi di ayat-ayat sebelumnya, fungsinya ini. Untuk kepenuhan, untuk kesatuan iman, dan apa yang disebut dengan dewasa. Jadi dia till we all come in the unity of faith. Jadi pekerjaan-pekerjaan rasul itu tidak benar-benar datang dari Tuhan kalau dia tidak menyatukan iman. Oke, itu fungsinya. Kemudian role yang tadi, peran-peran tadi tidak benar-benar datang dari Tuhan kalau dia tidak menceritakan tentang kebenaran tentang anak Allah, the knowledge of the Son of God. Kemudian peran-peran yang tadi benar-benar tidak datang dari Tuhan kalau dia tidak membuat kita ini disatukan di dalam Kristus. Artinya, kalau yang tadi itu mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak menerima hal-hal yang lain tentang Kristus, mereka tidak berfungsi sebagai tokoh-tokoh atau peran yang ada di dalam ayat 11 tadi.
Nah, sekarang kita lihat yang namanya tadi disinggung oleh Yola ya, yang Ellen White, yang gereja kita menganggap bahwa dia mendapatkan karunia. Ada yang mengatakan tes karunia itu ada 4. Tapi kalau melihat yang lebih jauh lagi, itu ada sekitar kurang lebih 10. Secara cepat, misalnya, yang dia nubuatkan itu terjadi. Yeremia pasal 28 ayat 9. Itu satu. Kemudian yang kedua, lebih mengedepankan kemuliaan Tuhan, bukan dirinya. Yohanes 16 ayat 13. Jadi kalau ada seorang yang katanya rasul, nabi, pemberita Injil, guru, pengajar, yang lebih kepada menonjolkan diri, nah bisa diketahui bahwa dia bukan datang daripada Tuhan. Karunia itu bukan daripada Tuhan. Karunia itu tidak mendatangkan kesatuan iman. Kemudian, dia tidak memberikan interpretasi diri sendiri. Jadi karena sudah level pendidikan tinggi, dia seorang tokoh, level dari pekerjaan-pekerjaan tadi, dia menggunakan dirinya sebagai interpreter dan harus didengar interpretasinya. Enggak. Tidak seperti kemudian ada banyak yang lain. Nah, ini yang penting. Tokoh-tokoh tadi atau role yang tadi itu point out to sin. Jadi menunjukkan dosa. Jadi kalau ada seorang rasul yang menamakan diri rasul, pemberita Injil, teacher, pengajar ataupun gembala yang tidak mempoint out dosa, Efesus pasal 4 ayat 13 tidak akan tercapai. Kesatuan iman, kesatuan pengenalan akan anak Allah, dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kenapa? Tidak pernah menyebut dosa. Istilahnya sekarang menganggap kasih karunia itu murahan. Jadi setiap pengajarannya tidak pernah menegur dosa, tetapi menindakbobokkan orang akan dosa. Ada banyak listnya, tapi secara sederhana mau menunjukkan bahwa tokoh yang disebut oleh Yola tadi mengajarkan hal itu, Ellen White dalam hal ini. Pekabaran-pekabarannya menohok, kalau bahasa sekarang ya. Bahasa sekarang menohok, bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun, orang remaja, anak muda. Jadi kalau ada orang mungkin dia hidup di zaman kita sekarang, dia mungkin the public enemy. Number one public enemy mungkin dia. Kenapa? Bahkan seorang pemimpin pun dia bisa tegur dan nggak ada kata-kata yang kelihatan manis, ya. Keras. Jadi kalau mau dibilang sekarang misalnya ada tokoh-tokoh ya, kita nggak sebut nama ya, mungkin ada tokoh-tokoh agama yang menambahkan diri pengajar, rasul, pemberita Injil, tetapi ketika ada pemimpin yang sepertinya melakukan kesalahan, dia tiba-tiba masuk, type di nge-tweet atau apa, menunjukkan tidak menegur tokoh tersebut dan sebagainya. Itu mungkin ada di hayalan atau mau mencari simpati. Jadi ini, Ellen White yang tadinya dia muncul, sebenarnya kan karunia itu bagi gereja kita bukan dia yang pertama. Ya, bukan dia. Ada 2 orang, Hazen Foss, William Foy. Tapi pada waktu itu kan orang-orang di Amerika, lebih khusus orang-orang yang kulitnya berwarna, akan sangat sulit diterima. Kenapa kedua orang ini salah satu menolak terang itu? Karena saya ini seorang kulit hitam. Siapa yang mau mendengar saya? Tuhan, siapa yang mau mendengar saya? Orang yang berkulit hitam di negara ini yang sangat rasis. Jadi dia menolak terang itu. Datanglah kepada seorang yang kurang lebih ada kekurangan fisik, Ellen White. Dia kena batu pada usia kelas 3 kalau nggak keliru. Tapi dia yang menerima. Dia yang menerima kebenaran itu dan sampai pada akhirnya dia sendiri tidak mengatakan bahwa dia itu nabi Tuhan. Dia hanya menyebut saya ini a messenger of God. Yang menyampaikan. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai nabi dari Tuhan. Enggak. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan yang mengabarkan dunia. Oke, thank you penjelasannya. Dan di pelajaran hari Rabu juga sangat jelas sekali ada cerita ya bagaimana seorang nahkoda kapal yang diberikan instruksi bagaimana dia harus menjalankan kapal, tapi ternyata dia menemukan instruksi di dalam instruksinya itu bahwa nanti akan ada yang datang untuk menolong dia menjalankan kapal. Jadi istilahnya kayak kita tidak mengesampingkan Alkitab yang menjadi instruksi awal ini, karena Alkitab juga menunjukkan bahwa ada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar,
dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi di ayat yang ke-14, hal-hal yang mengancam kesatuan gereja. Tadi sudah disebutkan ketidakdewasaan, rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, dan kelicikan. Dalam hal apa ini relevan dengan gereja kita sekarang, Lana? Kayaknya sangat pasti selalu relevan sih, karena semasih kita masih di dunia ini, setan pasti akan berusaha keras untuk menghancurkan umat Tuhan gitu kan, dengan berbagai macam cara. Bayangkan kalau misalkan tadi kita udah bahas ini, jemaat Tuhan adalah satu tubuh, kalau mereka tidak saling bekerja sama, udah dapat dipastikan bahwa pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi di bumi ini pasti gagal, ya kan? Oleh karena itu pasti pasti akan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi gimana kita supaya tidak terpecah gitu kan? Ya mungkin seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, bahwa ya dengan menjadikan kita bisa menghilangkan segala perbedaan, segala ego kita dan lain sebagainya itu, supaya kita bisa menjadi sabar, rendah hati dan lain sebagainya, ya satu-satunya adalah belajar dari Tuhan. Tapi praktikalnya apa? Praktikalnya adalah mungkin yang bisa aku share juga adalah ya jangan pernah lepas dari doa dan mempelajari firman Tuhan. Itu adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa ingat selalu kita ada di jalan yang benar gitu, bahwa motivasi saya hidup di dunia ini, misi saya hidup di dunia ini adalah untuk hanya melakukan pekerjaan Tuhan aja. Jadi dengan segala perbedaan pemikiran walaupun tujuannya sama itu dapat teratasi. Memang kadang-kadang aku juga heran sih, jangankan ketika mau menjalankan satu program di satu pelayanan, kadang-kadang di dalam diskusi seperti ini bisa yang dari santai bisa jadi Debat gitu ya. jadi panas gitu. Padahal cuma gini doang gitu kan. Dan kalau misalkan mungkin kayak kita di pelayanan, mungkin kita bisa percayalah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi seandainya mungkin pemikiran kita tidak diterima atau tidak disetujui, ya tidak ada yang mustahil. Kalau memang pemikiran kita dengan cara kita itu kita merasa bahwa itu pasti akan berjalan dengan baik, Tuhan bisa aja mengubah itu semua gitu. Jadi tidak perlu ada perdebatan panas gitu di dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya hadapi dengan santai, dengan benar-benar. Makanya memang sangat penting kita sebelum dan sesudah benar-benar terus berdoa, mungkin dalam jalannya pelayanan di gereja, jangan pernah lepas dari doa, itu sangat penting. Karena itu yang satu-satunya hal yang bisa membantu menenangkan pikiran-pikiran kita ini. Amin, amin. Norman. Ini masih pertanyaan yang sama. Iya. Bagaimana supaya tidak terpecah? Supaya tidak sesat, Norman. Sebenarnya ada banyak cara sih, tapi satu hal yang satu hal yang sahabat kita coba katakan itu adalah dengan bertumbuh bersama. Ini seandainya ini juga ada dibilang di ayat 14 gitu ya. Di ayat 13 bahkan di ayat sebelumnya, bahwa ketika satu jemaat itu untuk bisa terhindar dari hal-hal yang disebutkan di ayat 14 ya, salah satu hal yang penting adalah untuk bisa bertumbuh bersama, memenuhi standarnya Kristus, memenuhi apa yang Tuhan inginkan, dengan tumbuh bersama-sama, dengan menjadi dewasa dalam rohani secara bersama. Maka ya itu yang Paulus katakan, 3 hal itu nggak akan terjadi gitu loh. Akan minim terjadi. Sekarang yang jadi masalah adalah terkadang setiap orang itu pertumbuhan keagamaannya berbeda, kecepatannya berbeda. Ada yang bisa langsung mengerti dan dipraktikkan dalam ininya, ada yang mungkin lebih lama, ada yang mungkin jauh lebih lama, bahkan butuh proses yang begitu panjang. Gimana caranya supaya bisa bertumbuh bersama dengan Kristus itu dengan tipikal orang yang berbeda, itu jadi satu tantangan tersendiri gitu kan. Bagaimana itu, makanya pendeta bilang di awal harus punya kerendahan hati. Setiap anggota jemaat harus punya kerendahan hati masing-masing supaya bisa bertumbuh bersama dan menghindari 3 hal yang Paulus tekankan di ayat 14 tersebut, terhindar dari perpecahan gitu.
Oke, ini yang Norman katakan itu ada di ayat yang ke-15, di situ dikatakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Jadi bertumbuhnya nggak mencong-mencong, tapi kayak yang pendeta pernah jelaskan ya. Jadi di dalam lingkaran tengahnya, pusatnya adalah Kristus, dan bertumbuh ke arah dia, ke arah Kristus. Yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Pendeta, karena waktu kita yang terbatas, pendeta boleh berikan kesimpulan atau mungkin bisa juga aplikasi dari pelajaran kita pekan ini. Baik. Bagaimana tubuh itu bisa bekerja dengan baik? Kalau dia sehat. Ya. Tangan, kaki, semua kalau sehat, dia akan berfungsi dengan baik. Dia akan bekerja dengan sempurna dalam tanda kutip. Apa yang dimaksudkan? Tubuh kekristenan kita juga harus sehat. Tubuh kekristenan kita harus sehat supaya bisa bertumbuh. Kan ingat tadi Sis Lana dan Norman bilang kita bertumbuh bersama. Dan dalam tumbuh bersama itu, tubuh itu harus sehat. Contoh misalnya seorang anak. Nah ini aplikasinya aja. Kenapa anak ini waktu dia nangis udah dibujuk, ditepok-tepok, masih nangis. Digerak-gerakin pakai pokoknya dibujuk dia tetap nangis. Kenapa? Karena dia anak-anak. Dia nggak ngerti, dia tetap anak-anak. Nah, kekristenan yang bertumbuh itu harus tidak seperti anak-anak. Ayat 15 tadi kan dikatakan kan, supaya kamu tidak seperti anak-anak. Apa artinya dewasa rohani yang bertumbuh? Kalau ditegur, berubah. Jangan ketika ditegur, masih ribut. Ketika ditegur oleh pendeta, ditegur oleh teman, untuk hal yang baik, gantinya dia berubah, dia marah. Dia bilang sama orang yang lain. Saya tegur Norman misalnya. Dia nolak. Dia curhat sama Yola. Dia curhat sama Lana dan sebagainya. Nggak berubah. Nggak bertumbuh. Seperti anak-anak. Ditegur, ngambek. Ditegur, ngambek. Ditegur, ngambek. Orang yang dewasa rohani, yang bertumbuh rohani, ketika diarahin, dia akan mau. Itulah namanya bertumbuh ke arah dia sebagai kepala. Kita harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Hanya mereka lah yang, hanya tipe-tipe, hanya orang Kristen yang bertipe seperti inilah, yang bisa bertumbuh ke arah dia. Oke, terima kasih Pendeta Hezky, Lana, dan juga Norman sudah berdiskusi. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab, di mana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah dituliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Baik teman-teman semua, saat ini kita sudah masuk di dalam segmen tanya jawab, sudah bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi sebagai Direktur SSPP ya, Pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Langsung saja Pendeta, pertanyaan yang pertama ada dari Nenggolan. Pendeta, mengenai memaafkan. Saya sudah memaafkan, tapi saya beri jarak dengan orang tersebut. Apakah itu bisa? Baik, terima kasih. Terima kasih. Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Secara khusus terima kasih Pak Nenggolan atas pertanyaan yang baik ya. Dan ini biasanya ditanyakan oleh banyak orang juga. Betul, benar. Banyak orang pengen tahu nih gimana sih setelah kalau kita maafkan lalu orang itu suka nyakitin kita, apa kita bisa nggak jaga jarak dengan dia. Tapi yang paling pertama adalah ya, kalau pelajaran Sekolah Sahabat kita memberitahukan di dalam Efesus pasal yang kedua ya, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Lalu ayat yang ke-4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang ke-5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah sekarang kan kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia yang diselamatkan itu ya Yola ya. Nah sekarang orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu Tuhan ajarkan ya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6 ya ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan doa kita. Tolong ampuni sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Nah, Bapa atau Allah di dalam mengampuni itu seperti apa? Mika 7 ayat 19 bilang begini, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, yang paling penting bagi kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang diselamatkan, kalau kita disakiti, maafkan, ampuni. Lalu ampuni, pendeta saya ampuni, tapi saya nggak bisa lupakan. Nggak bisa, ampuni, lupakan. Allah membuang kita punya dosa ke tubir-tubir laut paling dalam. Yang Allah nggak ingat-ingat lagi itu semua. Nah, kita juga kalau mengampuni harus seperti itu. Karena kalau kita nggak mengampuni, Matius 6 ayat 14-15, yang seperti itu, dibilang begini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita, pendeta, saya maafkan, tapi saya nggak bisa lupakan. Ya nggak boleh. Allah juga berarti nggak bisa lupakan kita punya dosa. Repot kalau Allah nggak lupakan kita punya dosa. Ampuni, lupakan. Nah sekarang begini. Lalu kalau jaga jarak gimana? Ya kan? Nah saya mau kasih satu ayat dalam firman Tuhan. Boleh Yola tolong baca 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat 33. Saya bacakan ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini dia. Ya. Kalau orang ini cuma cari-cari salah orang, bikin sakit hati orang, pikirannya selalu negatif. Alkitab yang bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tadinya pengen membangun pemikiran-pemikiran yang positif. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita hanya berpikir negatif, jangan. Karena itu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga jarak boleh nggak sama seperti itu? Boleh, bukan berarti kita benci ya. Enggak, kita enggak benci sama sekali. Kita sudah lupakan kesalahannya. Tapi orang ini selalu berpikiran negatif. Itu juga nanti bisa berdampak dalam kehidupan kerohanian kita. Alkitab yang menyarankan. Dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya nggak mau rusak kebiasaan saya yang baik. Jadi jaga pergaulan kita. Jadi jaga jarak boleh nggak? Silakan. Ya. Itu kira-kira Ibu. Tapi lupakan ya. Lupakan. Move on ya pendeta ya. Move on ya. Move on. Karena doa kita loh. Kan kita berdoa. Bapak ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Bapak mengampuni, Bapak buang dosa-dosa kita. Lupakan. Tubir laut paling dalam. Nggak usah diingat. Ya pendeta. Mungkin prosesnya akan sulit. Karena bagi sebagian orang melupakan kesalahan itu mungkin ya pendeta sulit, tapi kita minta kuasa dari Tuhan untuk melupakan. Betul, Yola. Karena sebagaimana otak kita ini kan bagaikan komputer ya. Orang bilang jejak digital tidak bisa dihapus. Ya. Sakit hati, arti orang menyakiti kita, itu kan masuk ke dalam otak kita. Seperti komputer, nggak bisa dihapus. Jejak digital nggak bisa dihapus. Jadi dia akan melekat. Hanya kuasa Allah. Amin. Dialah yang menciptakan otak kita. Dia jugalah yang bisa membantu kita memberikan otak yang baru. Transplantasi otak. Amin. Hati yang baru kalau kita bilang. Betul, hati yang baru. Jadi hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Jadi bisa. Ya. Kuasa Allah yang mengakibatkannya. Nah oleh karena itu memang kita harus jalan keluar satu-satunya adalah dekat dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi para pemirsa, hanya kuasa Tuhan yang bisa membantu kita untuk hidup saleh. Tidak ada kuasa lain. Karena manusia nggak bisa. Ya. Hanya kuasa Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Diastuti. Pertumbuhan iman masing-masing orang tentu berbeda-beda waktunya. Bagaimana kita dapat sama-sama bertumbuh dengan kecepatan yang berbeda, tetapi tetap bersatu dalam gereja. Ini sepertinya pelajaran yang tentang pendamaian horizontal. Pendamaian horizontal. Jadi antara sesama anggota gereja kita harus bersatu karena kita berada di dalam satu salib Kristus. Betul. Cuman pertumbuhan iman orang kan berbeda-beda pendeta. Betul. Jadi gimana masing-masing ini sama-sama bertumbuh, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tetap bisa bersatu. Gimana pendeta? Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Diastuti, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Ya karena memang itu hal yang nyata, hal yang realita bahwa masing-masing orang bertumbuh berbeda. Dan itu Alkitabiah. Sebagaimana Efesus catat ya, di dalam Efesus 4
Saya mau baca dari awal ya, rancangan Tuhan untuk kita dalam gereja ini. Efesus 4 mulai dari ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ayat ini bilang bahwa Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia di dalam gereja, ya, pengajar-pengajar, para pendeta, gembala, saudara-saudara kasih, tua-tua jemaat, anggota-anggota gereja untuk saling membangun satu dengan yang lain, supaya kita boleh mencapai kepenuhan, pertumbuhan yang dewasa, kepenuhan yang di dalam Kristus. Nah, kepenuhan yang di dalam Kristus ini memang Alkitab bilang di dalam ayat yang ke-16 tadi, bagian terakhir, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi memang kita harus bertumbuh mengarah kepada Dia di dalam kasih. Jadi memang masing-masing bisa berbeda-beda sesuai dengan kadar pertumbuhannya, Alkitab yang bilang. Nah, karena boleh jadi pertumbuhan kedewasaan ini berbeda-beda, ada nasihat lain di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang kedua. Saya mau baca ayat 1 sampai 4. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, karena pertumbuhan beda-beda, ini harus rendah hati. Harus rendah hati. Ada nasihat lain lagi dalam 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus 8. Saya ingin baca, atau Yola boleh tolong bacakan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. 9. Iya, ayat Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Oke, ini dalam kasus pengetahuan yang berbeda. Pertumbuhan yang berbeda. Contoh begini Yola. Di dalam kasus di 1 Korintus 8, buat orang Yahudi, makanan berhala itu, berhala nggak ada kaitannya. Apa hubungannya? Daging berhala itu mereka nggak kenal, orang Yahudi. Tapi kekristenan juga dimasuki oleh orang-orang Yunani yang berlatar belakang penyembah berhala. Jadi buat mereka tuh berhala tuh something. Daging yang kamu persembahkan berhala tuh nggak bisa dong. Itu udah buat berhala. Tapi buat orang Yahudi nggak kenal berhala. Pengetahuan beda. Tapi kalau kamu makan berhala, makan daging yang dipersembahkan berhala, ya buat Paulus ya, buat orang Yahudi yang bilang nggak ada berhala, tapi kamu makan daging dan itu menjadi batu sandungan di hati saudaramu, itu nggak baik. Itu nggak baik. Jangan pengetahuan kita membuat kita sombong. Kenapa emangnya orang nggak ada masalah kok? Nggak ada masalah kok. Tapi jadi batu sandungan buat orang yang memahami, yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Paulus bilang, ini luar biasa nih nasihatnya nih. Ini untuk menjaga kesatuan. Inilah hidup rendah hati. Bayangkan, Paulus bilang, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Lihat ayat yang 10. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi artinya mereka jadi lemah.
mereka jadi lemah dan itu dibilang oleh Paulus enggak, dan Paulus bilang ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Pertumbuhan yang berbeda-beda bukan membuat kita sombong rohani, tapi rendah hati. Rendah hati. Sehingga akhirnya pertumbuhan itu, maka kita akan saling membangun satu dengan yang lain. Pertumbuhan pengetahuan yang Tuhan kasih buat kita, pertumbuhan rohani yang Tuhan kasih buat kita. Kita sadari bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi kita akan hidup rendah hati, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan akan memelihara kesatuan gereja. Amin. Gitu. Terima kasih pendeta untuk jawabannya, luar biasa. Biarlah kita menjadi rendah hati ya di Amin. dalam jemaat sehingga terjadi persatuan di dalam jemaat. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta, dan saat ini kita akan kembali ke studio. Baik teman-teman yang masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini, silahkan taruh atau tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita bisa membahasnya juga di episode-episode selanjutnya. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa. Pendeta Hezky, silahkan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan lewat Diskusi Sekolah Sahabat pelajaran ke-7 ini. Kami jadi lebih mengerti bahwa kami adalah bahagian dari rencana Tuhan untuk bertumbuh, menyelesaikan misi yang Kau percayakan kepada kami. Berkati seluruh kami, orang-orang muda atau umat-umat Tuhan, dalam usaha untuk mencapai tujuan, berjalan, bertumbuh ke arah Kristus. Kami memiliki pergumulan, kami nggak mampu, oleh karena itu berikan kepada kami kemampuan. Kami rela untuk diajar, dituntun, dan dibimbing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah hadir di studio. Bagaimana kita menjadi rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dan saling membantu adalah hal-hal yang akan mempersatukan kita. Hal-hal yang harus kita usahakan, pelihara untuk bertumbuh bersama ke arah Dia yang adalah kepala, di mana kita menjadi tubuhnya. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.